Doa. Saya akan jadikan beberapa orang seperti biasa sebagai co-host dan saya mohon bantuannya untuk bisa membantu bagi yang masuk, dibantu untuk di-mute supaya hasil suaranya tidak ada yang crash ya. Kayak kemarin ada yang crash karena ada yang terbuka. Saya percaya Bapak Ibu bisa mengerti akan hal ini dan terima kasih atas pengertiannya. Untuk itu Bapak Ibu sekalian, mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami datang ke hadirat-Mu yang kudus dan kami ingin memberi yang terbaik buat Tuhan karena Engkau sudah lebih dulu memberi yang terbaik buat kami. Engkau menyatakan kebaikan-Mu begitu rupa dan begitu indah kami rasakan. Kami percaya Tuhan, kehadiran kami, kerajinan kami yang tidak kendor ini akan membawa perubahan dan mujizat bagi anak cucu kami, bagi keluarga tercinta kami, bagi perencanaan kami, bagi pasangan hidup kami, dan bagi masa depan kami. Untuk itu kami alaskan seluruh rangkaian yang ada di dalam BW ini dengan memperkatakan doa yang telah kau ajarkan terlebih dahulu. Bapa kami di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersepakat bahwa kami bersama-sama satu dalam Kristus mengalami kebaikan Tuhan dan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, kita mau sama-sama perkatakan terlebih dahulu apa yang menjadi janji Tuhan di tahun 2023. Saya sudah share, Bapak Ibu bisa lihat. Ya, mari sama-sama kita perkatakan sambil meletakkan tangan di dada. 1, 2, 3. Janji Tuhan di 2023. Tuhan akan menuntun aku senantiasa dan akan memuaskan hatiku di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanku. Aku akan seperti taman yang diri dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Maka aku akan bersenang-senang karena Tuhan. Dan Tuhan akan membuat aku melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Tuhan akan memberi makan aku dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurku, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Apabila aku tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanku pada hari kudusnya, apabila aku menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia, apabila aku menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaraku dan dengan tidak mengurus urusanku atau berkata omong kosong. Ya, Bapak Ibu sekalian, jangan lupa besok kita akan sama-sama mendengar penjelasan. Besok hari Sabtu saatnya Biblical Weekend, Biblical Insight, kedalaman firman Tuhan. Saya akan bahas mengenai hukum Sabat itu ya, supaya Bapak Ibu bisa mengerti. Nah, saya ingin Bapak Ibu pejamkan mata sama-sama sambil kita menaikkan pujian. Kalau ada yang belum hafal sambil boleh lihat-lihat juga boleh. Selalu ku ingat segala kebaikan-Mu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah Kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur
kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Selalu ku ingat segala kebaikanmu di waktu lalu hingga kini. Betapa sayang Tuhan kepadaku, tak pernah kau tinggalkanku. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Oh, oh, oh. Besar setiamu Tuhan. Oh, haleluya. Ku sembah kau Tuhan. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Ku selalu bersyukur kepadamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Segala yang ku perlu telah kau sediakan. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Sungguh besarlah kasih setiamu. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan?
Tuhan selain puji dan sembahkan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sambil angkat tanganmu, saudara. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu, ya Yesus. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan. Di hadapan tata kemuliaan-Mu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Teringat segala kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidupku. Semua karena kasih-Mu bagiku Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sembah Dia saudara. Dia layak terima pujian dan sembah. Haleluya Tuhan. Yaralama yaralama yaramu. Haleluya Yesus.
hosana bagimu ya di tempat yang maha tinggi. Segala puji syukur bagimu. Ini hati kami Tuhan. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu. Terpujilah namamu. Sekali lagi katakan. Segala puji syukur bagimu. Ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan Yesus. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah Engkau di atas segala pujian dan hormat kami. Engkau bertahta Tuhan. Mari sama-sama katakan amin. Engkau Tuhanku yang, katakan Bapak Ibu, dahsyat. Katakan dahsyat. Dahsyat. Selalu dahsyat. Teramat dahsyat. Ya, selama-lamanya dahsyat. Siapa namanya Bapak Ibu? Yesus Kristus Tuhan. Oke, kita tos dulu pagi hari ini. Ya, boleh sama-sama katakan sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. 1, 2, 3. Sekali Yesus tetap Yesus, selama-lamanya Yesus. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan Bapak Ibu sekalian dan juga saudara terkasih. Dalam Yosua pasal yang ke-10, seperti yang saya sampaikan kemarin, memuat begitu banyak pesan dari berbagai sisi ya Bapak Ibu. Kemarin kita membahas bagaimana dilihat dari sisi Tuhan ternyata tidak marah ya. Karena biasanya kalau ketika ada hal yang belum ngomong sama kita, mungkin karena kita merasa kita perlu untuk tahu lebih dulu, entah karena dia merasa lebih tinggi derajatnya barangkali, atau misalnya dia sebagai pembuka jalan misalnya gitu. Ya itu memang standar proseduralnya seperti itu ya. Makanya ada istilah kacang lupa sama kulit ya. Jangan kacang lupa sama kulit lah. Artinya udah dapat semuanya kok paling nggak ngomong lah, kasih tahu gitu ya. Karena beberapa hari yang lalu saya baru saja bicara dengan salah satu rekan saya dalam pekerjaan. Dia sudah membantu orang yang sebenarnya posisinya bukan orang yang dia kenal banget gitu. Sama seperti Yosua dan orang Gibeon ini. Bedanya Yosua sama Gibeon awalnya nggak kenal tapi sudah keburu ngikat janji atas nama Tuhan. Nah kalau teman saya ini nggak ada perikatan janji apa-apa, nggak ada kontrak, lalu kemudian dimintain tolong dong untuk kontak talent, lalu kemudian bikinin draft kontrak seperti apa, semua hampir sebagian database dia yang kontak, dia yang hubungi gitu ya Bapak Ibu. Tapi ternyata begitu selama seminggu lebih dia tuh sedang menunggu kabar bahwa ini jadi apa enggak gitu ya, atau misalnya bagaimana, karena kan etikanya ketika ada yang minta tolong sama kita ya kita bantu menghubungi orangnya. Kalau seandainya pihak ketiga tuh menghubungi orang yang minta tolong sama kita, harusnya kan orang ngomong sama kita ini report lah ke kita gitu ya. Ini malah dia nggak ngomong apa-apa, bahkan dia tuh pergi nggak ada juntrungannya, jadi langsung hilang itu kayak ditelan bumi. Sementara orang-orang yang dihubungin sama teman saya ini justru yang ngomong,
oh terima kasih ya ini sudah jadi dan lain sebagainya, dan dia merasa begini ya rasanya ditipu gitu ya. Jadi terasa ditipu banget gitu. Nah, itu wajar ya Bapak Ibu. Tapi Allah memberikan, sekali lagi memberikan satu keteladanan ya Bapak Ibu. Kebesaran jiwa, kebesaran hati. Katakan kebesaran jiwa dan kebesaran hati. Ya, kebesaran jiwa dan kebesaran hati ini memang diperlukan, sangat diperlukan. Saya ingat sekali ketika kali pertama saya menikah, lalu kemudian ada beberapa hal selagi dalam proses. Papa mertua saya ya, papanya istri saya, papa kedua saya itu Pak Gunawan, selalu mengingatkan bahwa jadilah pria yang memiliki jiwa yang besar. Jadi jiwa yang besar itu adalah dia tidak ada takarannya gitu. Jadi ketika orang yang lain mungkin bisa saja masuk akalnya adalah melakukan hal yang secara hukum sah-sah saja. Lalu kemudian secara di mata agama pun misalnya juga wajar-wajar saja. Tetapi jikalau ia mampu bertahan ya, kamu mampu bertahan, itu berarti kamu jiwa besar. Ketika kondisi tidak mendukung dan tidak dalam posisinya kita harus terima, itulah jiwa besar. Ketika kenyataan tidak sejalan dengan harapan, tapi kita tetap jalani, itu namanya jiwa besar. Ketika apa yang sedang kita perjuangkan ternyata justru direbut oleh pihak yang lain dengan cara yang wajar maupun tidak wajar misalnya. Karena kan kadang-kadang seperti yang saya ceritakan tadi, ada serigala berbulu domba gitu ya, berada di kawanan domba, kawanan kita, tapi ternyata dia serigala. Dia hanya mencari batu loncatan. Setelah dia berhasil loncat, dia nggak mau jadi batu penjuru atau batu pijakan untuk yang lain. Semua tentang diri sendiri. Tapi kalau kita bisa menghadapi orang seperti itu berarti jiwa besar ya. Demikian juga hal-hal yang lainnya yang pernah beliau sampaikan. Juga setiap orang tua pasti akan memiliki nasihat dan wejangan ya Bapak Ibu. Yaitu bagian yang saya dapat, yang menurut saya memang itulah yang ditunjukkan oleh Allah. Allah tidak marah lagi sama Yosua. Kalau menurut saya Yosua ini udah bikin kesalahan kedua. Kenapa? Karena udah yang pertama dia nggak minta keputusan Tuhan, apakah ini Gibeon ini dibunuh atau tidak. Tapi berikutnya lagi dia juga dia juga bingung gitu ya. Satu sisi secara manusia kadang-kadang orang suka berpikir begini. Ya kita kalau nolong lihat dulu lah orangnya kayak gimana gitu ya. Nah, pelajaran yang saya dapat di sini adalah Yosua tidak terpengaruh oleh anggapan orang seperti apa. Ya, anggapan orang itu bagaimana. Dan mungkin karena dia merasa dia salah, jadi dia tidak bertanya langsung kepada Tuhan. Tetapi karena sekali lagi karena dia memiliki eksklusivitas bersama dengan Tuhan, dia bercakap-cakap, dia berkomunikasi. Ada saat, ada momen di mana dia masuk ke ruang Maha Kudus untuk berdoa bersama imam besar, imam-imam besar. Tapi di sisi lain komunikasi dia dengan Tuhan Allah itu intens, sehingga sebelum dia berkata-kata, sebelum terlontar di mulut dia, Allah pun tahu apa yang menjadi persoalannya. Sama seperti yang ada di salah satu ayat yang ketika Tuhan berfirman bahwa, ya kita baca ya, di Yosua pasal yang ke-10. Ya, lalu di sana Tuhan berkata kepada Yosua di ayat yang ke-8, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka sebab aku menyerahkan mereka yang akan dapat mereka kepadamu. Ya, tidak seorang pun dari mereka akan dapat bertahan menghadapi engkau. Allah masih membela posisinya Yosua. Allah masih membela nama baiknya Yosua. Dan bukankah itu juga yang dilakukan oleh Allah ketika ia turun ke dunia menjadi
manusia dan mati di kayu salib. Ketika banyak orang yang menunjuk dan kita tersudutkan, kita terhakimi oleh hal-hal yang telah kita lakukan dan kesalahan yang kita perbuat, tetapi Allah sekali lagi untuk kesekian kalinya, bahkan mungkin last but not least, Allah mau kembali menyatakan bahwa saya akan menyerahkan seluruh kemenangan ini untuk kamu. Jadi kamu gak boleh kalah. Karena kemenangan ini aku berikan kepadamu. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara ia mati tersalib. Ini sama seperti halnya dengan yang dialami oleh Yosua, Bapak Ibu. Allah tidak memikirkan nama baiknya. Karena bagaimanapun juga ketika bangsa-bangsa Gibeon, lalu yang Gibeon sudah jadi temannya Yosua, koloninya Yosua, lalu kemudian yang lainnya kan masih ada 5 raja tuh dengan palang-palang gagah perkasa. Mereka memang mengakui bahwa Tuhan Allah Israel yang membantu Israel ini mengalahkan kerajaan-kerajaan, bahkan sampai menyeberang Sungai Yordan, meruntuhkan tembok Yeriko. Tapi ujung-ujung yang diingat siapa? Kan Yosuanya. Ya. Yang diingat siapa? Manusianya, Bapak Ibu. Jadi perlu kita ingat bahwa sebenarnya kita nggak perlu susah-susah untuk memastikan nama kita itu harus terdengar baik dan diterima oleh banyak orang. Karena pada hakikatnya, selama kita mengandalkan Tuhan saja, dan kita juga membuka diri untuk berkolaborasi, bersinergi dengan pihak yang mungkin bukan sewarna sama kita. Ya, kayak Gibeon ini kan nggak sewarna, mereka nggak kenal Allah yang hidup kok, mereka nyembahnya dewa-dewa. Walaupun Yosua belum tahu bahwa ini adalah trigger atau pemicu yang mengakibatkan setelah sekian ratus tahun berikutnya, itu yang membuat bangsa Israel terjadi kawin mengawin dengan bangsa-bangsa di sekitar situ. Dan itu yang membuat akhirnya mereka berubah setia lagi gitu dari Allah. Yang ujung-ujungnya setelah diizinkan Tuhan mengalami kemenangan, akhirnya mereka kalah telak di pembuangan Babel, masa pembuangan Babel itu. Artinya berarti Bapak Ibu, berjiwa besarlah dengan orang-orang yang mungkin selama ini menurut pengertian kita, orang ini sebenarnya nggak pantas dan nggak pas. Tapi kalau Tuhan izinkan, nah jadinya saya sekarang mengerti, ketika Tuhan tidak melibatkan keputusan Tuhan, lalu Tuhan tidak marah sama Yosua, bukan hanya sekonyong-konyong karena Tuhan itu pribadi yang maha kasih saja. Bukan pula sekonyong-konyong Tuhan itu memberi keteladanan bagaimana kita manusia punya jiwa besar. Orang yang besar itu jiwanya pasti besar. Orang jiwanya besar pasti sabarnya juga besar gitu. Karena kalau enggak pasti akan jatuh. Jatuh dalam kemarahan, jatuh dalam tipu daya. Karena orang kalau sumbu pendek jatuh dalam tipu daya, Bapak Ibu. Orang yang gampang marah itu gampang sekali dijatuhin sama iblis. Karena apa? Kelemahan dia itu kelihatan banget. Makanya Kain itu bisa membunuh Habel. Allah kan berfirman, hati-hati. Iblis sedang mengintip di depan pintu. Tapi Kain tidak mengindahkan omongannya Tuhan. Dia tetap memberikan persembahan, tapi dia bunuh Habel. Artinya Kain jadi tega. Makanya orang kalau misalnya lagi marah, dan dia tidak hati-hati, dia pasti memperkatakan hal-hal yang ibaratnya tega banget sama siapa aja. Baru menyadari ketika sudah sadar. Nah, itu yang menjadi pesan Tuhan. Bahwa ketika Yosua sudah mulai merasa takut, Yesus langsung ngomong begini, jangan takut, aku akan menyerahkan mereka. Berarti Bapak Ibu, untuk kita juga bisa melakukan hal yang serupa. Dengan apa? Memperkatakan kepada diri kita. Seperti yang saya bilang kemarin, tarik napas panjang, taruh tangan di dada. Jangan marah, sabar. Jangan takut, pasti bisa. Jangan tersinggung. Semua sudah Tuhan izinkan. Iya Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya kapasitas itu diperbesar dan diperluas.
Kita bisa saja tidak terfikir untuk menjadi seseorang yang bagaimana sekarang. Lihat 5-10 tahun mendatang kita kan nggak tahu. Seperti yang saya bilang kemarin, ketika kita lebih mementingkan kuasa dan juga cara kita, kerja keras kita, tetapi effort kita dengan Tuhan tidak sebanding, hati-hati, begitu itu gagal, kita pasti akan jadi orang yang akan jahat banget sama Tuhan. Karena apa? Kenapa jahat? Karena kita sudah kenal Tuhan, tetapi kita menuding Tuhan dan kita meninggalkan setia kita kepada Tuhan. Itu lebih jahat loh. Daripada orang yang nggak kenal Tuhan sama sekali. Kalau orang yang belum kenal Tuhan dan mengatakan Tuhan itu jahat ya, itu wajar. Kan orangnya nggak kenal Tuhan. Tapi kalau saudara dan saya sudah kenal Tuhan, sudah ditolong oleh Tuhan berkali-kali, tapi mulut ini bisa ngomong, Tuhan kok kamu jahat sih sama saya? Coba deh Bapak Ibu perhatikan dan juga renungkan baik-baik. Karena Tuhan itu kalau nolong 100% Bapak Ibu. Makanya ia bisa akhirnya memutuskan jadi manusia. Itu karena begitu banyak yang sudah Tuhan lalui bersama bangsa Israel ini yang telah dipilihnya oleh dirinya sendiri. Tetapi ia juga melihat bagaimana tegar tengkuknya, pelin-pelannya, bimbangnya. Sebentar dekat sama Tuhan, sebentar lagi menjauh. Sebentar dekat sama Tuhan, sebentar lagi menjauh. Bolak-balik kayak begitu. Sampai akhirnya di pembuangan Babel, sampai Tuhan pun 400 tahun setelah hakim-hakim semua dibunuh semua, nggak ada yang bisa membuat hati mereka berbalik. Malah pengajaran demi pengajaran yang sesat itu makin banyak. Disitulah mulai bermunculan ajaran-ajaran agama-agama. Dan akhirnya ia turun ke dunia. Menjadi manusia. Itu pun masih dibilang bohong. Itu pun masih dibilang dusta. Itu pun masih dibilang nggak benar. Nah, jadi nggak masalah kalau kita sudah begitu banyak berkorban. Katakanlah mungkin Anda orang tua sudah banyak berkorban bagi anak-anak. Suami berkorban bagi istri, istri berkorban bagi suami. Bagaimana berkorban mempertahankan kehormatan suami di depan orang tua istrinya. Karena bagaimanapun juga ia harus menunjukkan pilihan yang saya pilih ini bukan pilihan yang salah. Demikian juga sebaliknya. Itu pengorbanan. Ya, bagaimana bertahan di balik sebuah kata setia. Bagaimana bisa bertahan dan tetap kuat di balik sebuah kata taat. Kesetiaan dan ketaatan ini sudah berjalan beriringan dengan air mata Bapak Ibu sampai hari ini. Tetapi ternyata apa yang sedang diperjuangkan, loh kok tidak 100% seperti yang kita bayangkan. Ya kita harus berjiwa besar. Tuhan berjiwa besar ketika Yosua mengambil keputusan duluan. Tuhan pun berjiwa besar sambil mengatakan, aku akan kasih kemenangan buat kamu. Ketika Allah berfirman kepada Yosua, lalu Yosua akhirnya bisa ngomong sama matahari dan bulan. Matahari diam dulu di sini, bulan diam dulu di sana. Tanpa ia sadar, ketika ia bercakap-cakap dengan Tuhan Allah, akses kuasa Allah yang adikodrati itu terbuka. Lalu kemudian dia kayak pipa air, ditemukan pipa air. Nyambung. Jadi apa yang ada dari sumber air ini, dia akan mengalir, dia mengalir. Sehingga makanya Yosua itu bisa bicara bahkan lebih ke konotasinya memerintah matahari dan bulan. Ini bukan bicara berarti kalau saya sudah sering menyembah memuji nama Tuhan, pagi ini saya bisa memerintahkan bulan dong. Atau matahari dong, Abuna. Iya, bukan itu ya konteksnya. Karena itu sudah pernah dicoba oleh dua generasi. Generasi yang pertama adalah generasi Doel Sumbang. Lagunya, kalau bulan bisa ngomong. Gitu ya. Juga bulan gak ngomong-ngomong juga. Sama generasi anak-anak zaman saya dulu ada lagu ambilkan bulan bu, ambilkan bulan bu, ya gitu juga nggak bisa diambil. Jadi bicara apa tuh Abuna? Kalau kita memperkatakan firman Tuhan, ya saya menulis bahwa apa yang keluar dari mulut Allah tidak akan kembali dengan sia-sia. Berarti kalau kita memperkatakan sesuatu dan kita engage dengan Tuhan, apa yang Tuhan wariskan? Otoritas Bapak Ibu.
katakan otoritas, tapi bukan menjadikan diri kita menjadi otoriter. Ya, ketika seorang wanita mengalami lawatan Tuhan, bukan berarti ia jadi otoriter sama suaminya. Atau sebaliknya, ketika suaminya dilawat oleh Tuhan, bukan berarti suaminya otoriter sama istrinya. Atau orang tuanya otoriter sama anak-anaknya. Demikian juga sebaliknya. Demikian juga untuk interaksi sosial di luar. Nah, untuk lingkungan kita harus benar-benar waspada dan bisa mengelola otoritas Tuhan ini. Karena apa? Karena kita diletakkan di tengah-tengah dunia yang ada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tapi Tuhan tuh sedang mendidik kita, mengedukasi kita. Bahwa apa? Kalau kita memang Tuhan taruh menolong orang yang bukan sepaham dengan kita tulus-tulus saja. Dan seharusnya lebih tulus lagi kepada saudara-saudara seiman. Tapi kenyataannya kan kadang-kadang nih Bapak Ibu, terus terang saja. Berapa banyak sih, termasuk saya juga dulu ngomong gitu. Kerjasama sama orang Kristen tuh ngeri ya. Ternyata makan dalam juga ya, lebih jahat loh dari yang belum kenal Tuhan. Ya, tetapi kita akan jauh lebih baik dan bijaksana tidak bicara seperti itu. Bedanya dia melakukan, kita ngomong. Karena otoritas yang Tuhan kasih di dalam diri orang itu ketika dia ke gereja sama dengan kita yang jadi korban atas keserakahan, kelicikan dan kejahatan yang menurut kita jahat dan licik karena kita korbannya. Tapi otoritasnya sama seperti Yosua ini. Makanya dia bilang, bulan diam di sini, matahari diam di situ. Otoritas Allah itu langsung nyambung. Itu yang dikatakan sekali lagi eksklusivitas di dalam Tuhan. Ketika saudara mendoakan orang sakit, dalam nama Tuhan Yesus sembuh ya. Bahkan tiba-tiba memperkatakan sesuatu yang orang rohani bilang menubuatkan. Setiap orang yang diizinkan dan mau dipakai Tuhan, dia hanya memberikan anugerah berdasarkan kasih karunia-Nya saja. Diletakkan di A, di B, di C. Bukan berarti A lebih hebat dari B, B lebih hebat dari C. Karena setiap saudara dan saya sangat yakin, kemarin kan saya tutup dengan, kita ini kapasitasnya lebih dari ini. Jadi jangan pernah mengatakan takdir saya sudah begini. Orang percaya itu percaya sama Tuhan Yesus, bukan percaya sama takdir. Karena dengan berdoa, kita bisa mengubah yang dalam tanda kutip dunia bilang takdir. Kenapa dunia bilang takdir dengan istilah takdir? Karena dunia belum percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi kalau kita percaya sebagai Tuhan Juru Selamat, kita hidup di dalam namanya, di dalam kuasanya. Ketika kita ditinggal oleh yang kita kasihi. Ketika kita mengalami sesuatu yang dimana kita jadi korbannya. Kita tidak akan menjadi orang yang mengasihani, menyesali atas apa yang sedang terjadi. Justru kita harus memastikan lebih dekat dan melekat lagi sama Tuhan. Ya Bapak Ibu, lebih sungguh-sungguh lagi. Yosua ini membantu bangsa Gibeon. Kenapa saya bilang sungguh-sungguh dan tulus? Karena kalau di peta ya Bapak Ibu, antara Gilgal sama Gibeon, kalau ditarik garis lurus, itu jaraknya 15 mil atau bisa dikatakan 3 hari mereka berjalan kaki dari Gibeon ke Gilgal. Bayangkan Bapak Ibu, 3 hari lalu semalaman Yosua bikin nyampe. Itu kalau nggak niat banget nggak mungkin. Artinya apa? Di balik usaha kita yang keras mencari wajah Tuhan, sebenarnya itu mempercepat jarak dan memperpendek jarak. Mempercepat kita ketemu dengan Tuhan dan memperpendek jarak yang harus kita tempuh itu berlama-lama. Ibarat kata dulu, misalnya, dulu kalau ngerasain hadirat Tuhan harus ada sound system, harus ada musik yang lengkap. Jujur saya dulu kayak gitu.
WL-nya harus suaranya tuh keren, bagus. Lalu dengan tata lampu yang pencahayaannya kayaknya dengan suasana adem gitu ya. Itu baru bisa mancing saya untuk hadirat Tuhan. Tetapi Bapak Ibu, ketika saya membangun mesbah sendiri, emang Abuna kalau misalnya lepas dari sini ngapain? Ya kalau masih ada waktu saya akan istirahat dulu karena nanti siang misalnya saya harus pergi lagi sampai nanti malam jam 10 karena ada pekerjaan. Tapi di sela-sela itu saya juga buka Alkitab lagi Bapak Ibu. Saya juga merenungkan lagi bukan hanya ini saja, ada begitu banyak. Bukan karena nggak ada kerjaan. Saya merasa bahwa saya harus memperpendek jarak saya dengan Tuhan semakin pendek, semakin pendek. Semakin saya diberitahu rahasia kerajaan Allah, berarti semakin saya tahu jarak saya udah makin dekat nih. Tapi ketika kita makin bingung dengan yang namanya rahasia kerajaan Allah, Bapak Ibu berarti sudah menjauh terlalu jauh. Karena Yosua tahu dan sadar Allah akan menolong dia di Gilgal, maka ia memastikan semalaman ia jadikan nyampe yang biasanya 3 hari. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu sekalian? Kalau kita mau mendapat percepatan dan mendapat akses kuasa yang berotoritas itu, untuk apa? Jangan pakai buat orang lain dulu, pakai dulu buat diri sendiri. Usir dulu roh dan pihak yang selama ini bikin kita itu jatuh lagi. Saya pernah jatuh dalam tanda kutip bukan jatuh berzinah ya. Bukan jatuh berzinah bersetubuh. Ya katakanlah yang orang dunia bilang zinah mata. Bisa mengagumi sosok lain dibandingkan istri saya. Pada masa-masa belakangan kemarin dulu itu. Ini sebagai kesaksian ya Bapak Ibu. Kenapa saya mengatakan ini? Ini saya ngomong gini karena saya ingin menyatakan kebenaran kuasa Tuhan. Kalau saya tidak mengurapi mata saya sendiri, saya tidak memperkatakan dan tidak mengusir, mungkin saya sampai sekarang ke kamar mandi masih bawa handphone. Dulu saya kemana-mana bawa handphone kemana-mana. Kayak ke kamar mandi bawa handphone, ke sini bawa handphone, ke sana bawa handphone. Update status terus di sosial media. Memang awalnya adalah untuk memberikan kredit dan mengikuti jalur permainannya sosial media. Oh kalau IG tuh mainnya begini, oh ini kayak mainnya begini. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, saya tidak sadar. Makin saya dekat sama itu, makin jarak saya jauh sama Tuhan. Menjauh maksudnya. Tapi saya belum menyadari itu. Ketika saya melihat ternyata dampaknya itu bikin kemarahan, lalu di dalam diri saya juga kayaknya ini nggak pas, ini nggak benar, dan nggak jauh dari keributan. Apa yang saya lakukan? Ya saya nggak mau jadi budaknya iblis. Saya tidak pernah mengatakan iblis dalam diri saya. Saya tidak pernah mengakui iblis dalam diri saya. Karena kita nggak boleh bangga dengan iblis yang di dalam diri kita. Sekalipun kita tahu ada iblis dalam diri kita. Kan orang yang nggak bisa lepas dari apapun itu. Kesalahan ataupun perilaku. Baik itu marah, baik itu sombong, baik itu dengki, baik itu tidak setia, gemar berselingkuh, nggak bisa ngelihat perempuan nganggur misalnya, nggak bisa ngelihat laki-laki nganggur misalnya. Pokoknya itu semua tuh apa? Memang benar ada iblis di dalam diri kita. Kita jangan klaim. Karena yang ditunggu oleh iblis yaitu kita mengakui bahwa ada iblis dalam diri kita. Dan kita bangga akan iblis itu. Bagaimana kita bisa lepas dan berubah? Tapi ketika saya tahu betul nih ada iblis nih di dalam mata saya. Di dalam diri saya. Tapi saya tengking, saya setiap malam saya berdoa. Saya berpuasa untuk diri saya dulu, belum untuk orang lain. Belum pihak luar, saya berdoa untuk diri saya dulu berpuasanya. Bagaimana mungkin saya bisa minta pemulihan kuasa Tuhan untuk dipulihkan untuk orang lain kalau saya aja belum gitu. Sama seperti Allah bagaimana mau menyelamatkan manusia kalau dia tidak menjadi manusia dulu.
Kalau nggak Allah, terbukti manusia nggak ada yang ngerti kok. Mau hujan batu aja Israel buktinya masih tetap aja nggak melihat itu adalah kuasa Allah. Karena nggak ngerti bahasa-bahasa itu. Gestur-gesturnya Allah tuh mereka nggak ngerti. Nah, singkat cerita, ketika saya melakukan itu, saya sekarang udah nggak kegilaan lagi bawa handphone, Bapak Ibu. Saya baik kalau kamar mandi, saya selalu ngomong sama Abu nih. Abu nih, saya mau kamar mandi ya. Bahkan kalau misalnya ada apa, saya taruh, saya ambil satu mana yang masih bisa diambil, saya bawa kemana, satu dicas. Kalau dulu saya bawa kemana-mana. Dan waktu yang sisanya, ya saya memilih untuk istirahat, memikirkan materi pekerjaan, memikirkan materi pelayanan, memikirkan apa yang harus dipersiapkan, dan bersekutu dengan Tuhan. Memang secara logika Bapak Ibu sekalian, ya Abuna pendeta. Tapi saya mau tegaskan Bapak Ibu sekalian, Yosua itu bukan pendeta, Yosua bukan imam. Kaleb pun juga bukan imam. Tapi Yosua dan Kaleb sama-sama punya eksklusivitas di dalam Tuhan. Rasa takut itu ada, tetapi diusir. Jadi kalau kemarin itu ada, diusir. Bagaimana caranya? Berhenti bicara. Kesedihan ada, diusir. Bagaimana caranya? Berhenti nonton. Anda sedih, nonton drakor. Percaya Anda makin sedih. Anda sedih, nonton lawak, Anda juga akan sedih. Tapi ketika Anda sedih, Anda tenang dulu sebentar, tarik napas panjang, ini prakteknya ini. 3-4 kali, sebut namanya Tuhan Yesus. Aku berserah kepadamu. Buktikan sendiri Bapak Ibu. Anda sedang marah sekali. Jangan banting pintu. Itu kayak musik buat si iblis. Jangan banting-banting barang. Apalagi mukul orang. Itu seperti reality show yang ditonton sama iblis. Apa yang dilakukan? Anda bikin teh atau Anda ambil air putih. Tarik napas 4-5 sampai kalau belum tenang terus. Tarik napas panjang. Sambil terpada katanya dada. Napas panjang. Nah itu pasti akan berkecamuk tuh. Berkecamuknya adalah apa? Ngapain sih apa? Nah itu pasti iblis yang ngomong. Karena Tuhan tidak pernah tidak memotivasi kita untuk berlaku benar. Dia selalu menghibur, dia selalu memotivasi untuk kita berlaku benar. Roh Kudus itu sekali bersih suci, 100% selama-lamanya bersih dan suci. Dia nggak pernah sekali-kali menyudutkan kita. Ketika sudah lakukan itu, Anda minum air putihnya. Mau nangis, mau teriak, apa, silakan. Cuma teriaknya jangan teriak marah-marah. Tapi di hadapan Tuhan, tutup pintu. Tutup pintu lah. Nah, kalau teriak-teriak di pinggir jalan, nanti malah kita diangkut sama petugas dinas sosial. Terus ngapain? Ya berdoa. Nah, makanya jangan ngomong doa dulu. Itu yang saya bilang. Kekristenan itu bukan harus serta-merta, oh ya makin sibuk di gereja, dia makin dekat sama Tuhan. Justru kadang-kadang makin sibuk dengan kegiatan gereja, malah makin belum tentu dekat sama Tuhan. Banyak kok buktinya. Teman-teman saya yang aktivis di gereja. Senin sampai Jumat sudah sibuk kerja, sibuk juga dengan program gereja. Anaknya terbengkalai, suaminya nggak diurusin, istrinya juga nggak diperhatikan. Yang benar itu, di gereja jangan terlalu banyak kegiatan. Tapi jadikan keluargamu sebagai gerejamu. Nanti dari situ engkau menjadikan dirimu sebagai gereja Tuhan. Baru kita berdiakonia di luar. Tapi ini pandangan saya Bapak Ibu ya. Karena saya melihat bagaimana Allah menunjukkan dan menyatakan seperti itu hubungannya sama Israel dari dulu. Jadi mari sama-sama kita renungkan baik-baik. Ya bukan berarti ketika Anda sudah melayani di gereja Anda, wah ini kayaknya salah nih. Enggak, bukan. Kalau memang Tuhan izinkan Anda aktif di dalam gereja Anda, berarti tolong Anda selidiki. Apakah saya masih memperhatikan anak-anak saya dan masih memperhatikan pasangan hidup saya?
Dan apakah saya makin dekat sama Tuhan atau jangan-jangan menjauh? Kalau kita sudah menjauh ya mari kita mendekat sama-sama. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih. Sesungguhnya nyawa kami Engkau yang pegang. Berarti di dalam nyawa kami ada roh-Mu Tuhan. Jikalau ada roh iblis yang memang kami sadari membuat kami gampang jatuh, gampang lagi tersinggung, gampang lagi merasa hal-hal yang seharusnya sudah tidak perlu lagi kami rasakan. Saat ini kami sudah tahu betul. Kami tidak akan lagi memperkatakan dan membangga-banggakan oknum yang membuat kami itu jatuh bangun terus setiap hari. Tetapi kami mau usir di dalam nama Tuhan Yesus segala roh kejahat, segala kejahatan yang masih bercokol di dalam diri kami. Kami mau usir dan tengking dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini belum bisa, besok kami akan coba lagi, besok kami akan coba lagi. Kami akan perangi dulu diri kami sampai kami menang. Dan kami mulai memperkatakan, Roh Allah ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku. Itu yang harus kami perkatakan. Dan untuk itu ya Tuhan, kami percaya. Kalau akses ini terbuka, maka bukan hanya berkat, bukan hanya kuasa dan mujizat, bukan hanya pertolongan, tetapi hatimu ada pada kami. Dan hati kami ada padamu. Kami akan mengerti kehendak-Mu dan Engkau jauh lebih dulu mengerti seperti apa hati ini. Sehingga kami tidak lagi mudah tertuduh atau dituding, diintimidasi. Dan kami mau berhenti mengatakan intimidasi iblis. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Intimidasi iblis tidak boleh menjadi topik dan tajuk utama. Yang menjadi topik tajuk utama adalah nama Tuhan Yesus, nama Allah yang hidup, kuasa di balik salib Kristus. Itu yang harus menjadi tajuk utama di mulut perkataan ini. Dan kami siap menerima berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau, Bapak Ibu dan saudara terkasih sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberimu perlindungan, kekuatan, damai sejahtera, dan otoritas kuasa untuk memperkatakan segala yang benar dan baik. Dan tidak lagi untuk mengizinkan oknum si jahat masuk dan berkamuflase sehingga menjadi belalang pelahap berkat Tuhan. Menjadi pencuri damai sejahtera. Kami perkatakan itu tidak terjadi lagi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama katakan amin Bapak Ibu. Amin. Nah tujuannya adalah Bapak Ibu sekalian, saya percaya kalau kita jadi suami dan istri, anak, menantu, mertua yang tulus, pelayan Tuhan yang tulus, pemimpin yang tulus, saya sangat yakin. Keadaan itu tidak mendikte kita, tapi kita yang mendikte keadaan. Amin. Jadi sekalipun misalnya lagi nggak baik, iya, betul sekali. Pak Enggano merangkum orang yang berjiwa besar, kapasitasnya besar gitu ya. Betul sekali, itu betul, benar sekali. Jadi makanya saya bilang seperti yang kemarin, kapasitas kita tuh lagi Tuhan sampaikan nggak gini-gini aja. Nah, untuk membantu memahami, Bapak Ibu bisa tambahkan pembacaan ya Bapak Ibu, yaitu dalam Yesaya pasal yang ke-42 ayat 1 sampai ayat yang ke-9, lalu disambung dengan Yesaya 61 ayat 1 sampai dengan 11 ya. Bapak Ibu sekalian, wah nambah lagi nih pembacaannya. Ya. Kan kalau Mazmur 4 nanti lama-lama Mazmur 5 kan sudah tersetel pagi dan malam. Amsal kan bisa kapanpun, yang penting tanggalnya sesuai dengan tanggalnya. Nah tambahannya kan kemarin udah ulangan 28. Ya, ulangan 28
Habis itu tambahan ini Yesaya 49 sama 61 supaya Bapak Ibu bisa memahami. Tiap hari baca Abuna, terserah Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu merasa dengan membaca setiap hari itu menguatkan, nggak ada yang rugi, nggak, kita nggak rugi gitu. Tapi kalau nggak dibaca pun nggak masalah. Cuman hari ini saya mengencourage Bapak Ibu semua baca Yesaya 49 ayat 1 sampai 8 dan 61 ayat 1 sampai 11 supaya Bapak Ibu semakin dikuatkan bahwa apa? Di dalam kita ada roh Allah. Oke, sama-sama katakan dengan saya, taruh tangan di dada. Di dalam hatiku ada roh Tuhan. Ya. Di dalam pikiranku ada pikirannya Tuhan. Di kakiku, pegang kakinya. Ada apa? Ada jejak kaki Tuhan. Ya, karena kaki Tuhan yang ada di depan kita. Kita berjalan sesuai dengan jejak kakinya Tuhan. Untuk itu jangan sampai kendor lagi, ya. Kita jumpa besok Bapak Ibu. Besok kita akan bahas mengenai hukum Sabat, pengertiannya dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan kita sehari-hari di masa yang sekarang ini, relevannya seperti apa, ya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat bekerja, selamat bertugas. Doa saya dan Abuni menyertai Bapak Ibu sekalian, terutama bagi yang dalam persiapan hari Minggu berangkat ke Israel. Tuhan berkati. Terima kasih Abuna. Sama-sama Bu Bidan. Terima kasih Abuna. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih banyak. Tuhan berkati. Ya, sama-sama Pak, Bu. Terima kasih. Terima kasih juga untuk yang sudah saya jadikan co-host. Pak Peno, Bu Hirma, Bu Marta, terima kasih. Dan juga Abuni, terima kasih banyak. Ya, Tuhan berkati. Sekali lagi, Bapak Ibu, saya izin sign out. Ya, God bless Bapak Ibu semua. Hati Abuna. God bless Abuni, God bless semuanya, Pak Peno, Bu Hirma, Bu Marta, dan semua sekalian. God bless. Tuhan berkati ya Bunda, Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan berkati.